Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah rabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa yadamuna'in. Asyhadu an la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma sholli wa sallim barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'du. Saudaraku sekalian, sahabat UB TV yang saya muliakan, saya cintai. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan topik hujan itu membawa barokah atau membawa bencana. Ini topik ada statement tapi juga ada pertanyaan. Karena apa? Hujan ini ternyata bisa membawa kebaikan bagi manusia, namun juga bisa mendatangkan bencana. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was sama binaa wa anzala minas sama'i ma'an fakhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Yang artinya, dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian dan langit sebagai atap. Dan dialah Allah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Karena itu janganlah kalian mengadakan sekutu bagi Allah, padahal kalian mengetahui. Ini firman Allah Ta'ala yang menyatakan bahwasanya bumi itu ciptaan Allah di mana kita berpijak. Allah yang menurunkan air untuk bumi dan kemudian tumbuh berbagai macam tumbuhan. Dan tumbuhan itu menghasilkan hujan. Dan tumbuhan itu menghasilkan buah-buahan untuk rezeki bagi kita. Ini secara urutan jelas bahwa Allah sebelum hujan datang itu Allah yang membuat panas matahari sehingga air di permukaan bumi ini menguap. Dari air menguap di langit sana berkumpul menjadi awan. Dari awan setelah mendapatkan suhu tertentu dan kondisi tertentu turunlah berupa hujan. Hujan ini yang jatuh di permukaan bumi kalau dari ayat ini adalah untuk menumbuhkan bumi yang tadinya mati. Makanya kalau kita melihat pada musim kemarau itu banyak tanaman-tanaman yang meranggas. Saya istilahkan tanaman. Ada tanaman, ada tumbuhan. Kalau tanaman itu sengaja ditanam oleh manusia, kalau tumbuhan itu begitu kena air hujan itu bertumbuh. Pada saat musim kemarau semuanya meranggas. Daunnya berguguran atau setidak-tidaknya daunnya berwarna kuning, tidak kelihatan hijau subur. Akan tetapi juga hujan itu dalam kondisi tertentu, misalkan dalam volume yang tinggi, bisa mendatangkan banjir. Bahkan di beberapa tempat bisa mendatangkan bencana tanah longsor. Tidak hanya itu, hujan itu juga bisa membawa walet pada tanah untuk kemudian walet itu dibawa kepada tempat-tempat tertentu yang lebih rendah dan terjadilah pendangkalan. Pendangkalan di saluran air, di sungai, bahkan pada bendungan-bendungan. Jadi ada nilai kebaikannya bagi kita, tentu itu barokah dari Allah Ta'ala untuk manusia. Tetapi atas perilaku manusia terjadilah hujan itu menjadi kurang barokahnya, atau dikatakan bisa tidak barokah. Tapi bukan kesalahan Allah Ta'ala. Jelas itu bukan kesalahan Allah Ta'ala. Karena Allah tadi bermaksud menurunkan hujan untuk menumbuhkan tanaman dan menghasilkan buah-buahan sebagai rezeki untuk manusia. Allah hanya meminta, janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Kita tahu
Tidak ada manusia yang bisa membuat matahari yang memancarkan panas kemudian menguapkan air menjadi awan. Awan yang tebal turun menjadi hujan. Tidak ada manusia itu, dan tidak ada zat lain kecuali Allah Ta'ala. Makanya janganlah kita sampai menyekutukan Allah. Artinya dianggap ada pihak lain yang menciptakan itu semuanya. Tidak, jangan. Sebagai orang Islam kita harus jaga itu semuanya. Itu merupakan bagian dari kesyirikan. Kemudian saudaraku sekalian, hujan itu menghidupkan bumi yang mati. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu anzala minas samaa'i ma'an fahya bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Dan Allah menurunkan dari langit berupa air hujan, dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang sesudahnya mati. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mendengarkannya, bagi orang yang berpikir, bagi orang yang menggunakan akalnya. Sehingga kita yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya hujan itu melalui proses yang itu semuanya adalah hasil ciptaan Allah Ta'ala. Kemudian dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 32 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu ladzi khalaqas samawati wal ard wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Ini hampir sepadan dengan yang tadi saya sebutkan. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dialah Allah yang mengeluarkan air hujan itu menjadi berbagai buah-buahan, menjadi rezeki kalian semuanya. Dan ini berulang kali difirmankan Allah untuk kita, khususnya makhluk Allah manusia yang bisa menggunakan akal hati nuraninya untuk merasakan bagian dari karunia Allah Ta'ala itu. Oleh karena saudaraku sekalian, mari kita memperkokoh tauhid kita, bahwasanya hanya Allah yang menciptakan itu semuanya, dan hanya Allah yang memberikan untuk kita semuanya. Saudaraku sekalian, sahabat pemirsa UB TV yang saya muliakan, Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Yasin ayat 33-35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Wa jalna fiha jannati min nakhili wa anab wa fajarna fiha minal uyun. Liyakulu min samarihi wa ma'lamadatu aydihim afala yashkurun. Ayat ini, 3 ayat menyatakan bahwasanya prosesi bumi menjadi hidup itu juga atas perbuatan Allah untuk hambanya. Wa ayatul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dan suatu tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang maha besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itulah kalian semuanya pada memakan. Wajalna fiha jannati min nakhil wa anab wa wajarna fiha minal uyun. Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan kebun anggur, dan kami pancarkan padanya berupa mata air. Liyakulu min samarihi wa maladahu min aidihim afala yashkurun. Supaya mereka itu dapat makan dari buahnya dan dari apa diusahakan oleh tangan mereka, maka mengapa mereka tidak bersyukur? Ini kalau saya sampaikan saudaraku sekalian, Allah itu memberikan pelajaran pada kita bahwasanya kalau ingin mata air itu yang dibutuhkan manusia
selalu tersedia, maka pada suatu kawasan daratan itu harus selalu ada tumbuh-tumbuhannya. Nah, kalau zaman-zaman yang terdahulu hutan dipelihara, kebun-kebun dipelihara, sementara semakin banyak warga, semakin banyak penduduk, sekarang hutan menjadi rusak, kebun-kebun juga diganti menjadi tanaman semusim atau tanaman makanan. Itu bagian yang mempengaruhi pada iklim, pada cuaca. Sehingga ya, kalau tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan itu berkurang, maka udara panas akan ada di tempat itu. Kalau datang hujan, maka itu bisa menjadikan bencana. Yang tadi saya sebutkan, ada pelarutan lapisan subur tanah atau yang dinamakan erosi, berpindahnya butiran lapisan subur tanah dari suatu tempat ke tempat lain yang lebih rendah. Terus kemudian berbagai macam bencana, tanah yang larut butiran-butiran suburnya itu maka menjadi tanah tandus atau orang Jawa mengatakan tanah gerat. Lapisan subur tanah yang sudah semakin hilang, maka apabila ditanami itu tidak bisa subur tanamannya. Harus membutuhkan pupuk yang relatif banyak. Kalau ini berlangsung terus-menerus, maka lapisan subur tanah itu akan menjadi hilang. Tanah tandus. Akibatnya apa? Permukaan tanah itu tinggal batu-batuan. Naudzubillah. Ini akan merepotkan pada kita. Sebaliknya, Allah memberikan solusi tadi. Kalau ingin, dan yang digambarkan sini, mata air itu selalu tersedia, maka jadikanlah kebun-kebun. Di situ digambarkan kebun anggur. Tentu saja kalau anggur itu kan tidak berdiri sendiri, harus ada rambatannya, ada anjang-anjangnya. Di selain itu, anggur juga membutuhkan prosentase panas matahari tertentu, membutuhkan bantuan untuk mengamankan tanamannya itu dengan baik berupa tanaman-tanaman yang tinggi pematah angin. Ini berarti kita tentu pengen dan akan senang kalau ketersediaan air kebutuhan manusia itu terpenuhi. Nah, terpenuhnya itu berarti kita harus menjaga kebun, kita harus menjaga hutan yang ada di situ. Yang pada saat hujan turun, airnya itu lebih banyak meresap ke dalam tanah. Meresap dalam tanah, dan air dalam tanah itu kalau menurut ahli lingkungan, ahli tanah akan meresap terus ke dalam tanah, yang dalam tanah itu menjadi mengisi reservoir tanah. Di dalam tanah menjadi akuifer tanah. Itu akan mengalir yang lebih ke tempat yang lebih rendah. Kalau digali nanti akan menjadi sumber air sumur. Menjadi sumber air sumur. Atau kalau terpotong oleh permukaan topografi tanah akan muncul sumber air yang mengalir. Orang Jawa mengatakan belik, ya. Ada yang mengatakan kali. Kalau suatu saat lingkungan daratan itu terjaga dengan baik kondisinya, maka yang terbaik itu pada saat kemarau air tanah terjaga, pada musim penghujan air tanah juga terjaga. Maksudnya jangan sampai air hujan itu langsung mengalir di permukaan tanah, terbuang tersia-sia sampai menuju sungai, waduk maupun laut. Diupayakan lebih banyak yang meresap ke dalam tanah. Itu caranya tadi, tanamannya, permukaan tanah dibuat kebun atau dibuat hutan. Tentu saja bukan hutan-hutan yang alami. Kalau di masyarakat, hutan yang mendatangkan penghasilan, buah-buahan maupun tanaman-tanaman lain yang dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang memiliki nilai komoditas. Ini penting saudaraku sekalian, karena kita memanfaatkan tanah itu juga untuk menjaga kelestariannya. Dan menjaga kelestarian ini tidak untuk kita sendiri, tapi juga untuk lingkungan yang lebih luas, bahkan untuk lingkungan pada nanti anak cucu kita. Hujan yang sekarang jangan sampai menjadikan lahan yang kita miliki, tanah yang kita miliki menjadi rusak. Mari saudaraku sekalian, kita jaga alam ini dengan memelihara sebaik-baiknya. Permukaan tanah kita jaga dengan berbagai macam tanaman, agar bunga tanah atau lapisan subur tanah itu tidak hilang oleh air hujan, tidak terbawa di dalam erosi. Ini penting ya. Pelajaran tadi memberikan gambaran ya,
bahwasanya sumber air itu hasilnya dari perbuatan manusia. Jangan sampai ya terjadi kalau penghujan terjadi banjir di mana-mana, kalau kemarau terjadi kelangkaan air atau paceklik. Kita jaga. Itu namanya kita ingin selalu survival dengan alam yang ada di sekitar kita. Para pemirsa UBTV yang saya muliakan, bahwasanya kalau terjadi bencana di muka bumi ini, jangan sekali-kali kita menyalahkan Allah Ta'ala. Allah menegaskan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 79 yang artinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin faminafsik. Bahwa apa saja nikmat, kebaikan, keberuntungan yang kamu peroleh adalah datang dari Allah. Namun apabila apa saja bencana yang menimpamu adalah karena perbuatanmu sendiri. Ini jelas, Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah salah. Di dalam Al-Quran surah Syura ayat 30, Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa kalian, maka disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Dari dua ayat ini, saudaraku sekalian, kita harus paham, Allah tidak pernah buat salah. Allah tidak pernah bersalah. Jadi kalau ada banjir sekarang di mana-mana, wah ini karena volume air hujannya sangat tinggi. Itu kita yang salah, tetapi seolah-olah menyalahkan Allah. Kalau ada tanah longsor, juga dijawab sama. Ini curah hujannya sangat tinggi sehingga ini sangat banyak air-air yang mengalir dan menghanyutkan tanah-tanah yang ada di sini. Itu artinya juga seolah-olah kita menyalahkan Allah yang telah menurunkan air hujan. Keliru. Ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika. Kalau ada anugerah kebaikan, keberuntungan itu dari Allah, namun kalau ada terjadi keburukan, bencana, itu adalah karena kita sendiri. Ini harus kita pahami. Artinya apa? Untuk berikutnya kita harus bisa berbuat kebaikan. Allah juga menyatakan di dalam surah Ar-Rum 41, Dhaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Bahwasanya tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Kemudian Allah memberikan sedikit merasakan kepada manusia itu sebagian sedikit aja dari akibat perbuatannya. Tapi Allah menutup dengan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali pada jalan yang benar. Ini artinya manusia makhluk yang punya akal budi, punya hati nurani, itu berpikir kalau ini terjadi banjir kenapa? Kalau banjir di kota apa kenapa? Kalau banjir di pedesaan di lereng bukit juga kenapa? Kalau di kota yang jelas ya, kita ini lebih banyak menutup permukaan bumi ya, menghalangi air yang seharusnya itu meresap ke dalam bumi, tapi kita tutup permukaan tanah itu sehingga air hujan yang ada langsung mengalir ke tempat yang lebih rendah. Demikian juga ya, di tempat-tempat lainnya tidak diberikan kesempatan air itu meresap ke dalam tanah, sehingga volume air hujan yang
jatuh saat itu 100% seluruhnya mengalir ke sungai, ke selokan atau ke saluran-saluran drainase di tempat-tempat pemukiman. Terjadilah banjir. Jadi bukan kesalahan Allah, kesalahan manusia, kesalahan kita. Mestinya kalau kita ingin menempatkan sesuatu dengan baik, itu bangunan kita juga kita tata. Bagaimana air hujan itu tidak memberikan kontribusi kepada banjir. Di lingkungan kita, jangan seluruh bagian dari rumah atau tanah lahan milik kita itu seluruhnya dibuat kedap air. Punya kalau tanah misalkan luasnya sesuatu, luasan tertentu, dibuatkanlah bagaimana caranya air itu meresap ke dalam tanah, daripada mengalir keluar memberikan sumbangan andil kepada banjir di jalan-jalan atau di kampung-kampung lainnya. Terus kemudian pada tempat yang lain demikian juga. Kalau kita masyarakat kota, jangan kita membuang sampah bukan pada tempatnya. Sampah itu nanti akan menutup ya saluran-saluran drainase, maka terjadi endapan di situ. Dari aliran permukaan air tadi terjadi endapan sehingga selokan-selokan kita tidak bisa menampung air yang masuk untuk dialirkan ke tempat yang lebih rendah. Saudaraku, itu sangat penting. Yang tadi disebutkan bahwasanya kerusakan itu semuanya adalah diakibatkan oleh tangan-tangan manusia. Allah memberikan kalimat penutup dalam Ar-Rum 41 tadi, alladzi amilu lahum yarji'un, ya, dari perbuatannya itu sedikit diberikan rencana agar kita kembali. Artinya kita mengurai kenapa terjadi semacam ini. Kalau sekarang terjadi banjir, terjadi kekeringan, banjir di musim penghujan, kekeringan atau paceklik pada musim kemarau, jangan salahkan Allah. Tapi kita berpikir ternyata akibat perbuatan tangan manusia ini menyebabkan seluruh air hujan yang jatuh itu seluruhnya mengalir ke kali sampai ke laut. Sementara kita butuhkan air yang meresap dalam tanah untuk mengisi akuifer tanah yang pada saat masa kemarau itu bisa diambil airnya lewat air tanah berupa sumur maupun berupa air yang memancar dari tebing-tebing atau kali belik. Ini penting sehingga kita semuanya pada saat-saat berikutnya kita akan bisa merasakan air itu terpenuhi sepanjang tahun. Kalau lingkungan itu baik, ya, kalau lingkungan baik, maka sungai itu pada musim kemarau itu tetap mengalir, airnya bening, dan pada musim penghujan juga tetap mengalir, airnya pun juga bening. Tanda kalau alam itu sudah rusak, pada aliran air di sungai itu berwarna pekat tanah. Itu artinya mengandung butiran tanah yang banyak sebagai hasil dari erosi. Ini menjadi perhatian kita semuanya. Dan sementara itu saudaraku sekalian, kalau musibah itu terjadi pada kita, sebetulnya itu semuanya sudah seizin Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Ini artinya saudaraku sekalian, Allah memberikan bencana bukan karena benci, bukan karena siksa, bukan. Itu karena diwujudkan sebagai pemberitahuan agar kita kembali kepada jalan Allah Ta'ala. Ini bagian kita manusia yang punya akal budi, punya pikiran, untuk menggunakan akal budi dan pikiran itu guna masa berikutnya, masa depan yang lebih baik. Solusi dari itu semuanya yang saya jelaskan itu kalau menurut Allah mudah sekali. Itu dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96. Mudah sekali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard
walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Ini banyak sekali yang hafal ayat ini ya. Jika sekiranya penduduk suatu negeri itu mau beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah kami akan melimpahkan pada mereka berkah datang dari langit maupun dari bumi. Tetapi mereka banyak mendustakan ayat-ayat Allah, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jadi saudaraku, kuncinya kalau kita mau beriman dan bertakwa, itu Allah menyampaikan itu akan datang barokah dari langit maupun bumi. Semua sinar matahari tidak akan menjadi panas terik menyakitkan, hujan dan angin yang datang itu juga tidak akan membahayakan, serta tumbuhan yang ada di muka bumi juga akan tumbuh subur mendatangkan rezeki bagi kita. Ini saya tutup dengan satu doa yang itu sampaikan oleh Rasul Ta'ala, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika wa fujaati nikmatika wa jami sahidika. Yang artinya, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat pemberianmu, berpalingnya keselamatan darimu, dan aku berlindung padamu dari datangnya bencana siksamu yang datang secara tiba-tiba, dan saya berlindung kepadamu dari segala datangnya kemurkaanmu. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan berguna untuk para pemirsa sekalian. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.